Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nailun, mahasiswa Prodi PGMI Universitas Alma-Ata 2022 dengan NIM 221200360. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih pengertian dari peserta didik itu. Nah, peserta didik yaitu pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses pendidikan. Mereka dianggap sebagai bahan yang harus dibentuk melalui proses pendidikan. Nah, dalam pandangan psikolog, peserta didik adalah individu yang sedang bertumbuh atau berkembang secara fisik dan juga psikis. Nah, peserta didik ini membutuhkan bimbingan dan arahan yang konsisten agar dapat mencapai potensi terbaiknya. Kemudian kita masuk ke karakteristik pada peserta didik. Karakteristik berasal dari kata karakter, yaitu sifat atau kewajiban. Sedangkan menurut KBBI, karakteristik yaitu sifat khas atau perwatakan tertentu. Jadi sifat khas dari anak tersebut. Nah, karakter peserta didik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada karakteristik umum dan karakteristik khusus. Nah, yang karakteristik umum itu yang pertama ada senang bermain. Pada anak usia SD, anak-anak lebih senang belajar sambil bermain. Jadi kita sebagai calon guru usahakan untuk memberikan pembelajaran yang efektif, ada seperti kuis atau tebak-tebak gambar agar anak aktif dalam pembelajaran. Yang kedua ada senang belajar, senang bergerak. Pada usia-usia ini anak SD masih senang bergerak. Dia cenderung lebih aktif dan dia tidak suka hanya duduk dan mendengarkan saja. Nah, jadi kita sebagai guru bisa memberikan pembelajaran seperti anak disuruh maju ke depan untuk presentasi atau untuk menjelaskan teman-temannya, atau ketika pembelajaran IPA bisa seperti menirukan gerakan binatang agar anak-anak terlihat aktif dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga ada senang bekerja dalam kelompok. Anak-anak juga cenderung lebih senang ketika dikasih persoalan untuk mengerjakannya bersama-sama. Nah, kita bisa sebagai guru membagi siswa menjadi kelompok untuk membuat kolase pada pembelajaran SPDP. Nah, nanti di sana bisa anak-anak bekerja sama untuk mengumpulkan bahan, menyusun gambar, dan memberi warna. Kemudian yang keempat ada senang merasakan atau melakukan langsung. Nah, pada ini kita sebagai guru bisa mengajak anak-anak untuk merasakan atau mempraktekkan langsung ketika pembelajaran, seperti praktek wudhu, praktek sholat. Itu anak-anak lebih akan masuk ketika gurunya mempraktekkan langsung ketimbang materi saja yang hanya diberikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua ada karakteristik khusus. Nah, karakteristik khusus ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada aspek kognitif, aspek moral dan spiritual, dan aspek sosial dan emosional. Yang pertama tadi ada aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini misalnya pada pembelajaran matematika, siswa lebih mudah memahami konsep penjumlahan jika menggunakan benda-benda konkret seperti kancing atau stik es krim. Dia lebih akan paham ketika menggunakan benda-benda yang ada sekitar kita ketimbang dituliskan di papan tulis. Nah, kemudian ada aspek moral dan spiritual.
Nah, ini juga bisa kita lihat ketika siswa menunjukkan pemahaman nilai moral ketika mereka tertib wudhu, tertib ambil buku, tertib di kantin, atau meminta maaf saat bersalah. Yang ketiga ada aspek sosial dan emosional. Nah, ini biasanya kita lihat contohnya yaitu seorang siswa yang menangis karena tidak diajak main. Kemudian gurunya bisa menghibur anak-anaknya dan bergabung kembali bersama teman-temannya. Nah, di sini terlihat bahwa siswa sedang belajar membangun empatinya dan mengelola perasaannya. Kemudian kita masuk ke kebutuhan peserta didik. Nah, ini kebutuhan peserta didik ada 5. Yang pertama ada kebutuhan jasmani, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan harga diri, dan yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani. Nah, pada kebutuhan jasmani ini anak masih butuh kebutuhan seperti makan, tidur yang cukup, olahraga, dan kebersihan tubuh. Nah, tujuannya apa sih? Biar agar peserta didik ini memiliki tubuh yang sehat dan bugar sehingga dapat mengikuti pembelajaran yang dengan fokus dan semangat. Kemudian ada kebutuhan akan rasa aman. Nah, kebutuhan ini agar siswa merasa terlindungi secara fisik dan emosional di lingkungan sekolah, bebas dari ancaman, kekerasan, akan rasa takut. Nah, guru bisa menegur anak yang suka membuli dan menciptakan suasana kelas yang ramah dan penuh dukungan. Tujuannya agar anak merasa tenang dan merasa terlindungi ketika ada ancaman. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang. Tadi ya, jadi guru dapat memberikan kepedulian, kasih sayang, atau perhatian kepada anak-anaknya karena ini termasuk kebutuhan peserta didik. Kemudian yaitu ada kebutuhan akan penghargaan dan harga diri. Nah, anak perlu dihargai atas usaha dan keberhasilannya agar tumbuh rasa percaya diri dan harga diri yang positif. Nah, kita sebagai calon guru bisa seperti memuji ketika dia berhasil menjawab soal, memberi penghargaan, atau memberikan reward agar karakter percaya diri tumbuh dalam peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini yaitu pengembangan bakat minat. Bisa seperti mengikuti ekstrakurikuler dan mengadakan lomba-lomba pada setiap ekstrakurikulernya. Nah, tujuannya agar peserta didik merasa memiliki ruang untuk tumbuh dan menunjukkan potensi dirinya bahwa dirinya itu bisa melakukan hobinya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan karakteristik. Itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, yang internal itu dari dalam diri, yaitu ada kondisi psikologis, ada kondisi psikologis seperti kondisi kejiwaan atau emosi anak seperti takut, cemas, marah, malu, senang sangat mempengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi. Kemudian ada inteligasi. Nah, inteligasi yaitu kemampuan seseorang untuk belajar, memahami, berpikir, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan secara efektif. Nah, inteligasi ini bisa inteligasi cepat pembelajaran matematika, yaitu termasuk inteligasi logika matematis. Bisa yang pandai membaca ekspresi teman, yaitu inteligasi interpersonal. Nah, yang ketiga ada minat dan bakat. Minat adalah ketertarikan dan bakat yaitu potensi yang dimiliki anak tersebut. Nah, dampaknya anak bisa kehilangan semangat jika terus dipaksa belajar karena hal yang tidak diminatinya, dan bakatnya pun akan terabaikan. Jadi kita sebagai guru harus memberikan ruang berekspresi dan mengembangkan bakat siswa melalui kegiatan pilihan dengan mengikuti ekstrakurikuler tadi. Nah, kita masuk ke
faktor eksternalnya yaitu keluarga. Keluarga ini berperan sangat penting dalam mempengaruhi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ketika keluarganya baik-baik saja, mendukung pembelajaran, maka anak juga akan fokus dalam pembelajaran. Ketika dia di rumah mempunyai masalah, maka akan mempengaruhi belajar siswa di kelas. Solusinya guru bisa mengadakan komunikasi rutin terhadap siswa akan perkembangan si anak dalam sekolah. Nah, kemudian faktor eksternal yang kedua yaitu sekolah dan guru. Sekolah dan guru ini berperan sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Jadi solusinya bisa menciptakan suasana yang menyenangkan, guru yang memperhatikan muridnya, dan lingkungan yang sehat. Yang ketiga ada sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi kebutuhan dan karakteristik pada peserta didik. Nah, yang terakhir yaitu tantangan guru BK dalam menghadapi kebutuhan karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu ada keterbatasan sumber daya. Nah, biasanya pada sekolah-sekolah ini belum memiliki ruangan yang cukup untuk khusus untuk BK. Jadi masih terbatas. Nah, solusinya sekolah bisa memberikan mengalokasikan ruangan khusus BK meski sederhana, seperti bisa gabung sama perpus atau bekas kelas. Itu bisa dialokasikan untuk BK agar lebih fokus untuk BK-nya. Yang kedua ada beban kerja tinggi. Nah, biasanya ini guru BK ini merangkap sebagai wali kelas, jadinya double. Nah, itu juga tantangan bagi guru BK dan guru dalam menghadapi kebutuhan karakteristik anak. Yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan khusus. Nah, karena tadi biasanya wali kelas itu merangkap jadi guru BK, jadinya pelatihan khusus yang didapatkan pada guru itu kurang karena guru BK biasanya berasal dari wali kelasnya tersebut. Kemudian ada kesulitan dalam kolaborasi. Nah, guru BK ini tidak dapat bekerja sendiri. Biasanya itu bekerja sama dengan wali kelas, guru mata pelajaran, bisa juga dengan kepala sekolah. Nah, solusinya bisa membuat sistem pelaporan khusus sederhana yang bisa diisi oleh guru kelas. Bisa juga dengan mengadakan rapat agar mengetahui perkembangan siswa bagaimana. Nah, mungkin dan kesimpulannya yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik menekankan pentingnya memahami perkembangan anak usia sekolah dasar agar proses bimbingan belajar lebih efektif. Jadi guru BK itu sangat amat wajib dalam memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar anak dapat berproses dalam belajarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Sampai jumpa.